list atau create new list. So tap create new list dan namain listnya futures, okay? So di dalam futures Anda bisa screenshot lagi kali. Adalah Dixie, NQ, ES, Dow Jones, Micros, Bonds, dan Yields, okay? Habis itu kita ada other assets. Di dalam other assets kita ada Forex, metal market, EU rates, energy, grain market, soft market, dan livestock. So, apakah ada ini? So, Forex, kenapa aku trading Forex kadang-kadang, tapi kapan aku trading Forex itu adalah EU. Kenapa? Karena EU adalah yang paling yang asset class sama yang paling banyak manipulasi, if that makes sense, kayak NQ. So di dalam EU aku suka ambil swing trade, tapi aku jarang pakai scalping untuk EU ya, karena untuk saya bread and butter saya adalah futures market atau crypto. So kita ada Forex, ini adalah futures 6E, GU, Euro USD, GU, Euro USD, dan metal market. So metal market adalah aka commodities, tapi di dalam metal market aku paling suka lihat yang gold futures market. Kenapa? Karena gold adalah korelasi sama banyak asset classes kayak and tech stocks. So tech stocks itu adalah yang sektor di dalam CME, di dalam financial markets untuk kayak Nvidia, Tesla, semua company tech stock yang terbesar kayak Tesla, Nvidia, semua itu adalah di dalam market NQ ya, di dalam pasar NQ. Kenapa? Karena di dalam NQ 100 itu adalah yang 100 terbesar PT di dalam USA ya. Dan ES itu adalah yang 500 paling gede PT di dalam yang pasar US. Dow Jones itu adalah 30 yang PT terbesar juga. So itu adalah tech stocks. Russell 2000 untuk sekarang jangan pikir banyak. Kenapa? Karena Russell 2000 itu adalah itu adalah tech stocks juga, tapi itu more so atau paling lebih di dalam macros ya guys. Kalau Anda ada pertanyaan atau question guys ya, taruh di meeting chat ya, karena stream ini aku mau jelaskan semua yang questions Anda ada, atau kalau Anda mau jelaskan di dalam concepts, macro, fundamental, crypto, semua itu aku mau jelaskan hari ini ya. Sebelum aku continue guys, aku mau kasih maaf saya, minggu ini aku nggak terlalu banyak di dalam Discord karena aku ada banyak kerja di luar, trading juga sama PT saya dan crypto trading. Kalau Anda lihat di crypto sekarang kita ada banyak sekali momentum ke buy side ya. So sekarang di dalam crypto kalau kita lihat Ethereum di sini ya. Let's go to the daily. So lihat ini adalah bull run guys. Aku dapat Ethereum trade ya. Yang pertama aku dapat low-nya. The low has already been formed and I don't expect price to take it out. Yang pertama trade aku dapat 1,5. Ini adalah perp. Perp itu adalah leverage kayak NQ, kayak top step, kayak semua itu ya. So aku ambil perp trade dari 1,5 ke 1,8. Aku baru take profit di standard deviation ini. Kenapa? Karena ini adalah relative equal highs juga ya. Dan final target saya adalah di atas itu. So minggu ini aku sibuk sekali ya, maaf sama kriptonya. Tapi minggu depan aku mau, mungkin kita bisa bikin stream 3 kali
study videos dan aku mau kasih banyak mentorship minggu depan karena aku ada lebih free time. So, going back ya, kalau kita kembali ke others, okay? So gold market aku udah jelas. Silver aku nggak terlalu suka untuk sekarang. Aku masih tunggu. Kenapa? Karena silver, aku nggak tahu yang word in Indonesian, tapi silver can tarnish. And if silver tarnishes, gold cannot tarnish, right? So gold is secure. Whereas silver, if tarnished, the price lower. So misalnya kalau silver agak rusak atau enggak kualitasnya enggak terlalu bagus, nanti di dalam ETF atau digital funds kayak ini silver ETF, right? Itu enggak terlalu bagus untuk price silver kalau kamu antisipasi buy side draw, tapi sell side draw ya bagus. Okay, let's go move forward. Atau karena aku ada 40 minit saja sebelum aku harus start lagi. So other assets, EU rates, energy, grain market, soft market, screenshot ini. Crypto, kalau anda trading crypto, screenshot ini juga. Dominance, macro, price, market cap, coin caps, mid caps, ya. Kalau screenshot. Ini yang aku pakai setiap hari, so yang paling penting please screenshot ini, ya. Dan macros, kalau anda trading macros, kalau mau, ya. So aku jelaskan yang macros nanti ya, kapan aku udah kasih konsep lebih. So let's go to NQ. Aku mau jelaskan concepts. So guys, standard deviation kayak aku udah kasih eksplanasi minggu lalu, itu adalah yang low sebelum market structure shift. Kalau kita cari bullish standard deviation, kalau kita cari sell side standard deviation, how do I remove this? Kalau kita mau cari sell side standard deviation, itu adalah dari yang high ke market structure shift di sini, okay? Atau ini ke sini, okay? So kalau aku jelaskan lebih, itu dari low ke high, ya. Standard deviation, kalau anda nggak ada yang sebelum, kalau anda nggak ada price level ini dulu, please screenshot, ya. Okay, standard deviation. So lihat, wow, messy chart. Okay, boom, well, I believe relative. Okay, so guys, yang garis merah di atas ini adalah relative equal highs, dan kalau anda bisa lihat sekarang, kita adalah di dalam breakaway gap. Aku ada antisipasi karena kita udah ada retracement kan di dalam zona 2 ke 2,5. Ini adalah retracement zona. Kalau kita bisa ambil support ke 1,5, ya. Kalau kita bisa retrace dari zona ini, ya. Kalau aku garisin zona, ya, dari sini. Lama. Breakaway. Okay, no. Kalau kita bisa retrace di sini ke zona ini 1,5, itu adalah smart money reversal. Wow, look at that. Wow. Wowie. Ini adalah A plus setup right there. Low resistance liquidity, right? So kapan kita retrace, aku udah tahu. Okay, kalau kita invert fair value gap ini, kita mau ambil low-nya di stops, imbalance, likuiditas, ya, di dalam imbalance ini. Okay, tapi kita ambil support dan kita kontinuasi ke atas. Sekarang karena kita pakai level standard deviasi, aku ada antisipasi kita bisa naik lagi ke mungkin zona ini, di dalam zona ini, sebelum
kita retrace ke dalam 2 dan 2,5 sebelum kita ambil support untuk naik lagi, ya. So ini adalah standard deviation untuk buy side. Anda kalau ada questions, pertanyaan, tolong kirim ke dalam meeting chat, kayak gitu aku bisa jelaskan. Tapi itu adalah standard deviation buy side. Sekarang aku mau kasih contoh standard deviation sell side. So guys, standard deviation aku bisa pakai di dalam time frame semua. So misalnya daily, weekly, 1 jam, sehari, seminggu, sebulan, 1 tahun, 1 menit, 5 menit, semua pokoknya. So standard deviation adalah di sini juga very high. Perfect. See guys? Di dalam 1 jam time frame, aku udah cariin yang standard deviation untuk sell side. So guys, lihat di kiri chart kan, kita nggak ada yang high lebih tinggi sama body closure, right? So ini adalah yang tinggi atau high, dan ini adalah yang market structure break atau shift. Okay, CISD, change in state of delivery atau market structure shift. Standard deviation itu apa? Standard deviation bro itu adalah yang kayak Fibonacci sequence kayak ini, tapi ini adalah yang kita smart money traders pakai untuk yang price target, ya, target harga yang paling accurate, yang paling jelas. So standard deviation itu adalah Fibonacci, tapi Fibonacci untuk price anticipasi, ya. Misalnya kita bisa pakai standard deviation di dalam market structure shift aja, aka CISD, ya, market structure shift atau CISD. Kalau Anda belum tahu market structure shift, aku bisa juga jelaskan stream ini, tapi itu really itu adalah konsep beginner, ya. Karena aku seksi saya di dalam Jack and Will trading itu adalah untuk intermediate dan advance, ya. So standard deviation itu adalah intermediate. Standard deviation price level targets itu adalah advance theory. Itu aku belum bisa kasih ke Anda karena kita belum jelaskan 100% standard deviation, price range theory dan range theory. Untuk arah TPK bang, yes. So untuk arah TP bang, benar sekali bang. Aku telat masuk, apakah nanti di share recordingnya? Ya Joe, aku mungkin ada seorang udah live record di dalam recording ini. Aku juga record, tapi kayak minggu lalu kan laptop saya aku harus ganti karena aku nggak tahu kenapa setiap kali aku screen record dan aku mau live record juga, audionya nggak termasuk. Okay, anyways, going back, lihat ini adalah sell side standard deviation, high to change of state of delivery. Yang tinggi sebelum change in state of delivery. Kenapa ini adalah change in state of delivery? Karena kalau Anda bisa lihat, kalau kita mau kontinuasi, kita ambil kontinuasinya di dalam fair value gap, tapi kita ada low, okay? Low dan down close candle, ya. This is a gem. Ini adalah diamond, ya guys. So kalau kita ada price action kayak gini, ya, ini adalah standard deviation. Ini adalah standard deviation. Kenapa? Karena kita ada down close candles juga, ya. Ini adalah standard deviation on a lower time di dalam time frame lebih kecil. Ini adalah standard deviation, ya. Ini adalah standard deviation juga. Boom, boom. Okay. So semua ini adalah standard deviation. Lihat, kita masuk ke yang zona 2, kita turun lagi ke zona 1, kita ambil resist support di zona 1 juga di dalam 3 standard deviations. Lihat, zone support, reversal. Right guys? Kita naik. Wow,
untuk saya, kalau anda bisa jelaskan standard deviation, itu adalah yang konsep paling penting di dalam trading anda. Untuk saya, kalau aku mau be real ya, if I'm super 100% jelas di sini, aku bilang yang top 3 untuk saya, number 1, waktu. Waktu. Kalau time isn't there, then I don't even trade, ya. Like Michael J. Hudson, yang author untuk ICT, itu adalah mentor direct saya ya guys. Aku udah tahu, aku udah kerja sama Michael dari 2020 ya, 2019 2020, dan aku Michael adalah mentor yang aku ada ya. So itu guru saya. Aku ada Telegram Mike, like aku ada not number dia tapi Telegram dia. Aku adalah di dalam private ICT mentorship. Sekarang udah tutup. So aku tahu Mike bagus, dan Mike adalah yang market maker di dunia ini yang paling penting dan paling bagus. So untuk saya, if I'm getting back to it, adalah standard deviation, waktu. So waktu number 1, time before price always. Standard deviation, price levels and ranges, karena kita trading waktu number 1 di bawah ini. Lihat guys, ini adalah waktu. Yang kedua, ranges. Ini ada yang numbers ya. Nanti di dalam future aku bisa jelaskan ranges, and yang ketiga PDRA, fair value gap. So breakaway gap, sorry. Breakaway gap adalah yang ketiga. So standard deviation aku udah jelaskan. Sebelum aku continue, aku mau juga kasih jelaskan ke dalam market structure ya, karena aku tahu adalah orang di sini yang mungkin gak tahu terlalu bagus market structure shifts sekarang. Tapi no worries, I'm here to teach you guys. So let's do this. So guys, 5 minutes. Ini adalah hack. Sorry bang, jadi kalau kita mau tarik garis standard deviation itu dari low high ke low high ke MSS, benar sekali bro. And kalau anda mau guys, kalau anda bisa bikin PR dan kirim saya yang semua standard deviation anda bisa cariin di chart anda, nanti aku bisa kasih anda koreksi juga ya. So please guys, kalau anda bisa tulisan ini, tulisan TPJ, kasih kita PR dan untuk identifikasi standard deviation. Kalau anda bisa jelaskan standard deviation di dalam 2 minggu, aku bisa kasih anda range theory. Habis kalau anda ada range theory, aku bisa kasih jelas konsep saya, model saya ya. Itu mungkin aku mau bikin mentorship mungkin bulan depan, masih gratis ya, mentorship saya masih gratis. Untuk saya yang penting anda bisa belajar dari saya, okay? Aku nggak cari uang, aku trading, aku udah bagus. Tapi untuk saya, aku ada mission ya. My mission is to give back in the form of education, dan untuk belajarin semua. Kayak anda bisa nanti ada knowledge saya di dalam market ini, okay? Tapi so continuing market structure shift. Like this. So guys, market structure kalau kita lihat itu adalah okay, let's just stick very simple today. Kita mau cari market structure shift pakai yang wicks dari yang paling low ya, low ke high. Guys, ini di dalam range ini actually namanya adalah central bank dealing range. Kenapa ini adalah central bank dealing range? Karena di dalam akumulasi, konsolidasi, itu adalah apa? If you ask yourself that question. Kalau anda bisa tanyain sendiri, apa adalah central bank dealing range? Okay. Before I continue, kalau anda bisa bikin yang
if you guys can draw up the lines ya between konsolidasi dan akumulasi dan central bank dealing range. Siapa yang seorang di dunia kita yang suka bikin akumulasi dan konsolidasi? Tanya question itu ke anda. Okay. Well, yang seorang yang suka bikin konsolidasi adalah banks. Banks dan large institution dan smart money, guys. Okay. It's a rigged game. Maaf. It's a rigged game. So, di dalam ini semua bank. Ini adalah bank dan large institutions akumulasi. So, kenapa dia suka akumulasi? Karena dia mau beli murah untuk nanti kita lihat ini. Lihat ini, guys. This is no joke. Lihat. Kita dapat akumulasi central bank dealing range karena semua banks di sini accumulate. Dan lihat ini LR, right? Ini enggak HRLR kayak ini. High resistance liquidity run. Tidak cepat, tidak jelas. Ini LR, low resistance liquidity run. Cepat dan jelas. Guys, lihat. Even if I do this standard deviation, ya, udah ke price target kita. Ya, dan kita retrace ke 2,5 kontinuasi. So, guys, ini adalah banks dan large institusi yang seorang suka push ya the price. Ini adalah central bank dealing range, aka market structure shift. Market structure shift adalah yang simple term terminology ICT kasih ke yang pelajaran atau student dia. Kenapa? Karena dia tidak suka kasih yang language precise. Kenapa? Karena dia nggak mau semua orang tahu yang knowledge yang seorang di YouTube atau yang seorang belajar yang gratis. Karena dia adalah market maker untuk Federal Bank ya. Dan yang kedua, dia tidak suka kasih komplikasi ya. Dia suka kapan dia mau ngomong di dalam language atau di dalam bahasa simple ya, di dalam bahasa yang seorang di dalam dunia kita bisa understand. Kenapa? Karena Mike adalah pintar sekali dan kapan dia ngomong, dia suka ngomong sama terminology yang precise, tapi yang terminology nggak semua orang tahu. Okay, so market structure shift, aka CISD, aka central bank dealing range, and itu possibly is one of the most important things I've given you guys. So, kalau mau aku tuliskan di chat first ya. MSS. Guys, kalau ada pertanyaan atau question ya bebas sekali chat atau unmute saja. Boom. Simpan ini, tolong simpan di notes anda ya, karena di dalam in the future aku mau jelaskan central bank dealing range itu adalah konsep advance, CISD itu adalah konsep intermediate, MSS itu adalah konsep beginner. Okay. So market structure shift lagi satu kali adalah kalau misalnya kalau wicks-nya adalah terlalu gede kayak gitu, Anda bisa bikin body ya. Boom, lihat perfect. Lihat ini guys, standard deviation. So kalau wicks-nya terlalu gede, pakai body-nya. Kenapa ini market structure shift untuk sell side?
karena lihat kita ada tinggi di sini ya. Kalau misalnya kita mau kontinuasi ke atas, price-nya harus bergerak kayak gini. Ya, continue ke atas. Tapi lihat, kita bikin ini dan kita turun, naik dan boom, rusak. Ini adalah market structure shift. Kenapa? Karena kita adalah rusakin low ini. Low ini kalau anda bisa lihat adalah wick. Ini adalah sell side likuiditas. Right. Yeah. So ini adalah market structure shift ke bawah. Guys, bisa tulisan di chat kalau anda mau aku jelaskan konsep lagi yang lain kalau anda ada. AMD, guys, AMD aku mau kasih contoh di dalam ini. Lihat, ini adalah daily time frame ya. Di daily time frame, okay, ini adalah NQ1. Let me change it to NQ, so it's lebih jelas. Ya. Maaf. Running out of time. Okay, wait. Kita ada 10 minit lagi ya, so please ask semua question sekarang karena ini minggu guys, so aku harus makan sama adik saya dan ibu saya nanti. So aku nggak bisa extend sesi ini, tapi besok aku mau kasih lagi streaming. So before aku answer questions, please ask the questions now. AMDX Bang, okay. A, kalau anda bisa lihat dari tinggi ini ke bawah ini adalah apa? Konsolidasi kan? Kenapa ini adalah konsolidasi? Karena kita belum rusakin high atau low. Kalau kita rusakin high atau low, itu enggak AMD kan, itu enggak A, akumulasi. Kenapa? Karena ini ranging ke atas, tapi ini adalah akumulasi ya. Kapan kita pecah ke bawah, itu adalah manipulasi kemana? Ke weekly fair value gapnya dan ke sell side liquidity dan retest yang tinggi dari 2021 ya. So ini aku udah tahu, aku udah tunggu. Kalau mau pakai standard deviation juga untuk ini kita bisa bikin boom perfect, 2,5 retrace back up. Okay, so A and then M. Kenapa M? Manipulasi kemana? Ke discount level. And then habis itu yang market structure shift adalah mana? Adalah sini. Dan sini. Wow. Lihat ini 2,5 kita kembali. We didn't even need to go lower. Let's have bullish here. So ini sekarang adalah distribusi. Okay guys, bisa lihat sekarang AMD, right? AMD adalah kayak gini. AMD atau AMD, right? Gak harus apa, doesn't have to be pretty every time ya. As long as anda bisa identifikasi kita ada akumulasi, okay, boom down to down candles, akumulasi, manipulasi ke dalam discount dan isi dan sweep dan retest high and then distribusi ke atas. Okay, AMX AMD. AMX, so X bro, X adalah kontinuasi atau reversal. Adalah A, akumulasi, M, manipulasi, D, distribusi, X, reversal atau kontinuasi. Habis itu kita kembali ke A. Tapi itu sering kita dapat AMD, XX, AM,
AXD atau ADX. Yeah, so no, maaf, it's never AD, okay? Kalau anda ada PO3 AMD set up, itu adalah akumulasi. Habis akumulasi, anda bisa ada kontinuasi untuk akumulasi. So AX MD, tapi M-nya harus sebelum D, ya. Every single time M sebelum D. Kalau kita dapat AX, XA nggak apa, tapi pokoknya kita nggak bisa dari A ke D, ya. Kita harus ada M. So AXM D, atau yang paling simple AMDX, atau AMDXX AXMD, ya, kayak gitu. Bagaimana cari masuk market kalau kita sudah dapat standard deviation? Aku suka ambil trade-nya kalau kayak gitu di dalam yang price level dari -1 ke 1, ya. Yang biru price level ini di dalam zona ini di biru. Aku suka cari trade-nya di sini karena kenapa? Aku high risk, ya. Aku suka high risk, so aku trade di sini. Kalau kamu mau low risk, kamu bisa cari trade-nya di sini ke sini atau 4, ya. Tapi aku suka ambil trade-nya di dalam garis 1 ke 1. Maaf ya, Indo saya hari ini agak jelek, tapi dari -1 ke 1. Oke, bagaimana AMDX? Oke. Guys, adalah pertanyaan lain, mungkin outlook atau sesuatu lain, aku bisa jelaskan sebelum kita habis. Ada 4 minit lagi. Mungkin kalau mau tanya prop firm atau risk management, ya tanya aja. Tapi untuk saya hari ini konfirmasi bukan lagi. Misalnya, bro, konfirmasinya kalau konfirmasinya adalah di model Anda, kan. Kalau standard deviation itu adalah kayak Fibonacci atau price target aja. Kalau kamu mau entry, ya, misalnya lihat standard deviationnya dari sini ke sini. Misalnya kalau kamu mau entry, kamu harus udah tahu kita nggak mau ke bawah lagi. Kenapa? Kalau itu adalah model Anda, right? So aku udah tahu, okay, kita udah reprice ke POI, point of interest saya, yang fair value gap ini di warna merah-ish. And then habis itu kita dapat SMR sama SMT di bawah. Aku udah tahu itu. Kita invert fair value gap pertama. Oke, aku tunggu, kita kembali, aku enter di sini di dalam my favorite breakaway gap, aka balance price range, right? Because lihat breakaway gap, right? So aku enter di sini. So ya, kalau konfirmasinya harus datang dari model Anda. Tapi aku in the future aku mau kasih model saya yang paling simple, yang paling jelas, yang paling Anda bisa pakai setiap hari di dalam time frame apa aja. And guys, sebelum aku kontinuasi, aku mau kasih challenge juga pakai FX replay, tapi aku ngomong sama Alex juga, itu agak susah untuk tracking performance Anda. So aku mau bikin Google Sheets dan aku mau Anda yang sama semua Anda udah belajar, aku mau bikin mungkin masterclass besok atau Senin atau Tuesday, maaf. And habis masterclassnya, aku mau kasih access ke Google Sheets dan jelaskan challenge, jelaskan rulesnya, dan yang top 3 nanti dapat challenge accounts juga, ya. Maaf, I promise I didn't forget about that. Aku mau cari yang solusi paling pintar dan paling jelas untuk aku bisa tracking dan Anda bisa trading, ya. Apa tunggu? Okay.
Ada questions lagi guys? Kita ada 1 minit. Aku bisa kasih outlook markets besok ya guys. Mungkin aku kasih outlook. Anda lebih suka kapan aku bikin streaming dan videos atau lebih suka kapan aku bikin PDF dan outlooks dan market updates di dalam PDF? Let me know ya. Video, oke siap. Oke, video, thanks. Nanti saya belajar lagi dan lebih dalam. Yes guys. Maaf lagi minggu ini aku ada banyak personal kerja, aku ada crypto kerja, tapi dari minggu depan aku full gas, full stream dan aku mau kasih Anda semua aku tahu ya untuk gratis karena untuk saya ini adalah like the key bro. Trading will make you freedom. Dan aku mau kasih semua yang tool set Anda bisa belajar dan Anda bisa adaptasi di dalam hidupan Anda juga ya. Okay guys, aku harus pergi jam berapa ini? Wait, it's already. Wow, okay, aku harus ke pantai sama adikku. Makasih guys and talk soon.